Halo guys, welcome to my vlog di channel Born to Spirituality dengan saya Nehemia. Jadi saya lagi ada di kampus UKSW tercinta ini untuk kepo-kepo tentang orang-orang di sini. Mungkin kita langsung tanya, ada kakak di sana. Halo kak, namanya siapa? Halo, nama aku Lady. Aku mau nanya nih kak, kakak mau kemana ya? Oh, aku mau ikut seminar tentang puri batin dari ajaran Teresa dari Yesus. Wow, itu tentang apa ya kak kalau boleh tahu puri batin? Oh, aku jelasin ya. Oke. Kalau puri batin Teresa dari Yesus ini itu bisa dikenal juga dengan Teresa dari Avila, yaitu seorang biarawati yang hidup di tengah-tengah penjajahan Spanyol pada abad ke-16. Nah, di situ Teresa ini hidup dalam konteks reformasi gereja yang dibawa oleh Martin Luther dan juga kawan-kawannya. Nah, puri batin ini ditulis oleh Teresa pada tahun 1557. Dan Teresa ini menggambarkan proses tentang batiniah yang unik, yang yang unik, yang bersatu dengan Allah sebagai suatu perjalanan menuju ke pusat sebuah puri, di mana di pusat puri itulah Allah berada, atau di pusat puri itulah Allah yang berada itu menjadi pusat bagi kita. Nah, dalam buku Puri Batin ini, Teresa itu mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah sebuah atau buah dari sebuah perjalanan menuju kepada Allah. Dan di situ menurut Santa Teresa ini, yang di dalam batin manusia itu terdapat jiwa yang pada hakikatnya berupa roh murni yang suci dan tidak terkontaminasi oleh dosa keduniawi atau dosa yang fana. Nah, di situ juga Teresa mengatakan bahwa jiwa manusia ini digambarkan sebagai puri atau istana yang berdinding kristal atau intan yang benih dan juga indah. Nah, Teresa ini mengatakan bahwa akan ada banyak juga rintangan atau tantangan yang akan dihadapi kita atau manusia, baik saat mau masuki puri pintu masuk itu ke dalam jiwa ini maupun dalam perjalanan kita untuk memasuki puri batin itu. Nah, tantangan-tantangan itu kerap sekali membuat kita gagal dalam memasuki puri batin itu. Tantangan-tantangan itu adalah berupa 1001 keasyikan duniawi yang melekat dan memenuhi hati, dan juga berbagai godaan dari setan yang bisa menyebabkan kesombongan hati kita dan kecenderungan manusia yang berbuat salah dalam bersikap, serta manusia yang kerap memperhatikan dan juga mengurusi hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan manusia atau orang lain. Oh, Begitu, Kak. jadi puri batin itu tentang jiwa ya kak ya? Iya. Oh ya, tapi sabar kak, sebelumnya aku belum perkenalkan peranan, namanya siapa ya kak? Aku Lady. Oh, Kak Lady, Iya. oke. Oke, aku buru-buru ya. Oh, oke, Sampai makasih jumpa. Kak Lady. Oh, puri batin itu tentang jiwa ya. Tapi karena penjelasan singkat, tapi aku masih belum tahu sih maksud dari dalam tentang puri batin tentang jiwa itu. Hmm, ya. Oh, maaf ya, aku lagi bikin vlog. Oh iya, lagi ngomongin puri batin ya? Iya nih, aku lagi bingung soalnya tadi ketemu kakak tadi membahas puri batin tentang jiwa. Aku masih belum tahu sih. Oh, tentang jiwa. Iya. Tentang itu kan, Teresa kan? Dari Oh, Avila. ya betul. Oh iya, BTW kita bahas nih. Oh, kalian lagi bahas-bahas tentang puri batin dari Teresa Avila. Iya. Kalian bertanya? Iya. Oke, Di sini gabung-gabung. apa sih Teresa dari Avila itu terkait tentang puri batin? Tentang jiwa ya. Nah, tentang jiwa itu bagi Teresa, doa itu bisa dikatakan jalan-jalan lain menuju ruang-ruang batin untuk ke inti batin gitu, Kak. Oh, ke inti batin. Iya. Terus apa lagi? Inti batin itu di mana Allah itu berada gitu. Tentang Allah itu berada. Ya, lalu bagi Teresa doa juga sesuatu yang sederhana dan tidak memerlukan banyak usaha yang berlebihan. Contoh nih, seperti tidak memerlukan pemaksaan yang memaksakan diri sendiri seperti itu. Misalnya harus menahan nafas, lalu harus berlutut, mencium tanah atau pemaksaan dan yang lain-lain gitu, Kak. Jadi bagi Teresa itu unsur terpenting dalam doa adalah penyerahan diri seutuhnya kepada Allah gitu, Kak. Lalu dengan penyerahan diri yang total kepada Allah dengan penyerahan diri yang total kepada Allah, maka Allah itu dapat berbuat sesuka hatinya
dengan diri manusia. Dengan demikian, kecemasan akan kepentingan diri akan menjadi sekecil mungkin dan kepasrahan diri sebulat-bulatnya kepada kehendak Allah akan terjadi dengan mudah. Seperti itu, Kak. Oh, Lalu, seperti itu. Iya, lalu Teresa juga menyadari bahwa konsentrasi pada Allah saat berdoa bukanlah sesuatu yang mudah. Ia juga tidak meremehkan hal-hal seperti ini, tetapi meminta manusia tidak juga terlalu mengkhawatirkannya, seperti itu. Lalu menurutnya juga usaha untuk tidak memikirkan apa-apa itu barangkali justru akan merangsang seseorang untuk terus berpikir. Seperti itu, Kak. Lalu menurutnya juga yang harus dilakukan saat berdoa adalah kehormatan dan kemuliaan Allah, bukan yang lain, termasuk bukan tentang diri atau harapan-harapan diri. Dan Teresa juga menekankan pentingnya doa hening, Kak, tentang menurutnya doa hening adalah langkah pertama menuju kenikmatan rohani. Sebab dalam doa hening itu seseorang tidak menghentikan permenungannya atau pemikirannya. Doa hening itu ibarat air yang mengalir seperti dari sumber menuju kebun tanpa perlu menggunakan pipa. Seperti itu, Kak. Lalu menurut Teresa juga pikiran manusia seringkali kesana kemari, seperti seorang yang sakit jiwa yang tidak mempunyai rumah. Ini adalah godaan manusia, namun bila manusia memberi perhatian pada manusia yang akan kehilangan kesempatan menikmati banyak karunia Allah. Ketika seseorang mengalami hal ini, mengajarkan agar ia membiarkannya saja dan menyerahkan diri ke dalam rangkulan cinta. Seperti itu, Kak. Oh, seperti itu ya guys ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi gak ya? Oh, kakak mau menambahkan lagi? Oh ya, boleh boleh mas, dong, tolong tukar-tukar biar kakaknya bisa tahu. Apa sih kak mau yang kakak tambahkan terkait tentang yang dibahas oleh mas yang tadi sebelumnya? Oke. Nah, aku jelasin juga nih ya, menurut Teresa juga Allah itu bukanlah Allah yang pasif tetapi Allah yang aktif, di mana Allah berusaha untuk mencari dan membantu manusia untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, di mana Teresa juga mengajarkan kepada manusia bahwa sapan dapat menggugah jiwa pada saat yang tidak tergugah. Nah, selanjutnya juga ada beberapa cara Allah untuk menyapa manusia. Oke, ada lagi? Oh, kakaknya. Mungkin aku mau tambahin nih. Nah, di sini aku akan jelasin ya cara Allah untuk menyapa manusia itu. Di sini setidaknya ada 3 cara, yaitu yang pertama kata-kata yang berasal dari roh, yaitu mewakili wakilnya Teresa sangat menekankan pentingnya pembimbingan rohani. Menurut Teresa, mereka merupakan wakil Allah yang dipercayai untuk menyampaikan perkataan Allah sendiri. Lalu yang kedua itu melalui penglihatan budi, di mana bagi Teresa cara manusia dapat berkomunikasi dengan Allah secara langsung tidak hanya melalui wakil atau perantara ya. Jadi disebutkan bahwa ada 2 cara, yaitu melalui wakil dan juga secara pribadi melalui batin manusia itu sendiri. Di sini komunikasi melalui batin inilah yang memungkinkan manusia untuk mengenal lebih jauh tentang Allah. Nah, di sini yang ketiga nih, yang terakhir adalah melalui ekstasi, di mana Teresa menekankan bahwa ekstasi terjadi ketika manusia merasakan penyatuan yang erat dengan Allah yang ada di dalam jiwanya. Begitu sih Kak yang bisa aku tambahin. Tadi kan udah 3 nih. Ayo, ada lagi mau menambahkan? Mungkin kakaknya ya. Aku yang kesana aja deh kak, biar ganti posisi. Kak siapa namanya? Kakak siapa namanya? Oh, nama saya Febri. Nah, akan tetapi manusia itu akan menghadapi banyak rintangan, baik saat mau memasuki pintu masuk ke dalam jiwa maupun dalam perjalanannya di dalam puri menuju inti puri. Nah, dalam rintangan-rintangan inilah yang menyebabkan bahwa manusia berhenti dan tidak dapat masuk lebih dalam lagi, atau bahkan membuat manusia itu kembali mundur ke dalam ruang yang lebih luar. Karena itu kita perlu memperhatikan puncak keselamatan atau pencapaian jiwa, yaitu dengan ada 12 cara. Nah,
dalam 12 cara itu adalah yang pertama itu mengenai diri kita itu harus mampu mengenal keagungan Allah, kemudian juga harus diri kita itu harus mampu mengenal kesempurnaan sejati, lalu diri kita harus sebagai sumber memperoleh kepastian dalam hati. Kemudian juga ada bahwa diri kita harus mampu mengerti akan kehendak Allah. Kemudian harus ada dalam diri kita itu mampu bangga akan Allah, lalu diri kita harus mampu menerima penghinaan dengan baik, lalu diri kita mendapat anugerah adik kodrat, kemudian diri kita itu menikmati kenyamanan yang tak terkaitkan, lalu diri kita itu mencicipi kenikmatan ilahi, lalu yang lebih penting itu adalah diri kita harus mampu rela mati untuk hidup lebih baik di hadapan Allah. Lalu diri kita mampu mewartakan anugerah Allah. Lalu akhirnya yang terakhir itu adalah diri kita harus mampu dipenuhi oleh Allah. Nah, Oh, jadi begitu ya. Tapi sebelumnya aku belum kenalan nih ke kakak-kakak dan mas-masnya sekalian. Tadi kan udah kenalan ke Kak Feby. Mungkin kakak yang di sini siapa namanya ya, Kak? perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini ada teman Oh, saya Kak lagi. Nadia. Halo Kak Nadia. Halo. Aku namanya Nehemia. Halo Nehemia. Ini ada Mas siapa namanya? Halo, namaku Wahyu, salam kenal. Salam kenal Mas Wahyu, aku Nehemia. Yoi. Di sini ada kakak siapa? Nama saya Nisma. Halo Kak Nisma, aku Nehemia. Oh, jadi gitu ya. Mungkin aku kasih kesimpulan di sini aja lah ya. Mungkin biar nanti aku kalau ada salah boleh dikasih tahu oleh kakak-kakak, mas-masnya. Jadi, Puri Batin itu ditulis Teresa pada tahun 1557. Ini menggambarkan proses batin unik, yaitu bersatu dengan Allah sebagai suatu proses perjalanan menuju ke pusat sebuah puri. Di mana di pusat puri inilah Allah berada dan seorang akan bersatu dengan Allah. Nah, menurut Santa Teresa, dari Avila di dalam batin manusia terdapat jiwa yang pada hakikatnya berupa roh murni yang suci dan tidak terkontaminasi oleh dosa dan keduniawian yang fana. Dan bagi Teresa juga dikatakan bahwa jika tidak ada jalan lain untuk melalui ruang-ruang batin ini untuk sampai ke inti batin di mana Allah berada selain doa, dan doa yang dimaksud ini tidak memerlukan pemaksaan terhadap diri sendiri. Tetapi sebenarnya yang menjadi unsur terpenting dalam doa adalah penyerahan diri seutuhnya kepada Allah sehingga Allah dapat berbuat sesuka hati dengan diri manusia. Dan menurut Teresa juga, Allah ini bukanlah Allah yang pasif, tetapi Allah yang aktif, di mana Allah berusaha untuk mencari dan membantu manusia untuk lebih dekat kepada Allah. Buktinya, Allah punya cara untuk menyapa manusia kan, yang dijelaskan dengan cara melalui kata-kata yang berasal dari roh Allah, melalui penglihatan budi, dan melalui ekstasi. Nah, karena itu, kita pun harus mampu untuk menghadapi banyak rintangan yang kerap muncul, baik saat mau masuk pintu masuk ke dalam jiwa, maupun dalam perjalanan di dalam puri menuju inti puri, yaitu dengan cara memperhatikan 12 puncak keselamatan atau pencapaian jiwa tadi. Bagaimana Kak Nadia, betul? Betul sekali nih yang Nehemia simpulkan dari materi-materi kami. Maksudnya dari pembahasan yang kami sampaikan. Jadi bagus banget. Mungkin Kak Wahyu mau ditambahkan? Udah bagus sih pengertian kamu. Mungkin sekian lah ya dari kita gitu. Oke guys, karena dari kelompok yang tadi sudah kami bincang-bincang, saya punya kesimpulan sudah bagus. Jadi sekian dulu vlog dari kami. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Oke, jadi sekian dulu ya guys. Semoga yang nonton bisa paham. Karena tadi sudah dimulai dengan perkenalan, maka sekarang saya akan akhiri vlog kali ini. Karena jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan vlog ini, tapi hubungan kalian yang tanpa status tapi mendadak asing. Oke, sekian. Terima kasih. Dadah.